Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kesempatan kali ini videonya itu seperti sebelumnya, saya akan mereview sebuah strategi. Dan strategi ini tuh yang katanya 100% itu profit ya. Jadi kita open posisinya di C5 ataupun di C6 ya. Jadi apakah strategi ini benar-benar 100% profit? Saya tidak bisa menyatakan bahwa itu benar-benar 100%. Nanti teman-teman sendiri yang akan menilainya. Nah, di sini saya hanya ingin memperjelas ya. Hanya ingin memperjelas bagaimana melakukan strategi tersebut ya. Jadi kan ada teman-teman yang kurang paham ya, dan saya ini mengambilnya itu dari channel sebelah ya, dari Bang Idris. Jadi saya pelajari dan coba saya praktekkan ya, dan sekarang akan saya review. Jadi apakah strategi itu bisa kita gunakan atau tidak, nanti terserah dengan teman-teman semua ya. Terserah kalian mau memakainya ataupun tidak ya. Silahkan disimpulkan. Oke, jadi penggunaan strategi ini ya itu menggunakan hitungan ya, hitungan candlestick. Jadi dari C1 sampai ke C4 kita hitung candlesticknya ya. Dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, seperti ini ya guys. Ini mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya. Silahkan dicatat. Jika ya, disimak dulu ya. Jika ada candle hijau dengan body lebih besar ya daripada sumbu. Oke, ini candle hijau nih, bodinya lebih besar dari sumbu ataupun candle hijaunya itu tinggi ya. Itu berarti kita hitung adalah atas ya, kita sebut atas. Oke, kita sebut atas. Contohnya yang ini. Contohnya yang ini ya. Nih, candle yang ini nih. Oke. Nah, selanjutnya jika candle hijau ya, candle hijau sumbunya ya atau bodinya nih lebih kecil daripada sumbu. Jadi sumbunya dia panjang misalnya. Sumbunya panjang, bodinya kecil, warnanya hijau, itu berarti kita sebut bawah. Oke, bawah. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Ya, yang ini. Kalau dilihat kan panjang ya, dia sumbunya, berarti itu bawah. Oke. Lalu ya, yang ketiga, jika candle merah ya, candle merah lebih besar daripada sumbu ya. Ini candle merah, maka kita katakan bawah. Ya, silahkan dicatat. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Nih ya. Tuh. Oke, nih ya. Jadi sumbunya kecil, bodinya lebih besar daripada sumbunya. Oke. Selanjutnya, jika merah bodinya panjang ya. Merah lebih kecil dari sumbu ya. Jadi sumbunya panjang, warnanya merah. Ini kita sebut atas. Ya. Silahkan dicatat. Kalau yang ketinggalan silahkan dicatat. Contohnya yang mana? Yang ini ya. Misal yang ini. Atau mana lagi? Nih. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jika candle hijau bodi lebih besar dari sumbu, itu atas. Jika candle hijau bodinya lebih kecil dari sumbu, itu bawah. Jika merah bodi lebih besar dari sumbu, itu bawah. Jika merah bodi lebih kecil dari sumbu, itu atas ya. Nah, yang belum tahu C1-nya yang mana, C2 yang mana ya, dari sini ya kita hitungnya nih. Ini pembukaan ya. Awal pembukaan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Open posisinya di C5. Ketika C5 di situ loss, kita kita kompen satu kali di C6. Dan katanya di C6 itu pasti profit 100% gitu. Katanya sih ya. Tapi saya ya nggak mau nyebutin katanya. Nggak mau nyebutin pasti kalau itu 100%. Karena nggak ada yang strategi 100%. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Kita akan coba open posisi, tapi kita menunggu dulu ya, menunggu sampai, karena ini kan sudah di candle ke C5 nih ya. Berarti kita harus menunggu dari sini. Kita hitung dari C1, C2, C3, C4 gitu ya. Nah, selanjutnya caranya seperti ini ya, guys. Kita hitungnya misal C1, C2, ini ya dari sini aja deh. Ini C1. Nah, ini atas apa bawah? Ini adalah bawah ya. Karena bentar. Ini bodinya ya, bodinya ini lebih besar dari sumbu ya, berarti bawah nih, kita dapat bawah 1. Ini juga, ini kayak seimbang ya. Oke, kalau seimbang kayak ini kita sebut bawah ya. Bawah, ini bawah, terus ini atas, dan ini bawah. Berarti kita mendapatkan 3 bawah, 1 atas.
kita open posisinya di C5. Di C5 loss, kita akan combine, dan di C6 nya profit. Kayak gitu ya. Karena 3 bawah, maka kita open posisinya sell 1 menit ya, dan harus di detik 0001 ya, atau 02, supaya tidak delay ya, karena OT itu delay. Nah, sampai situ teman-teman paham ya. Jadi cara bacanya itu seperti itu ya, menurut Bang Idris ya. Karena sudah dicoba dan profit sih sebenarnya, profit. Tapi di sini akan saya coba lagi ya. Oke, jadi sebelumnya ya teman-teman, saya ini hanya fokus memakai strategi TTM ya. Kalau teman-teman belum paham strategi saya, silahkan simak video saya tentang strategi TTM. Jadi saya nggak memakai strategi yang lain lagi, saya hanya fokus dengan strategi saya sendiri, yaitu strategi TTM. Dan setiap trader juga saya selalu pakai strategi saya sendiri ya. Kalau pakai strategi orang itu udah kacau ya, saya lebih nyaman dan lebih pede menggunakan strategi saya sendiri. Silahkan masuk ke grup dan di sana kita trader bareng, oke? Nah, kita hitung di sini dari C1. Ini sumbunya dia lebih panjang ya, kalau kita lihat nih. Berarti ini adalah bawah, C1 bawah. Ya. C2 juga bawah ya. Jadi bawah, bawah. Dan kita akan lihat yang ketiganya nih. Dia apa nih, ya kan? Kalau posisinya seperti ini, berarti bawah ya. Kalau lebih panjang lagi, berarti atas. Buat teman-teman, saya ingatkan yang belum subscribe channel Mas Gigi, silahkan di subscribe ya, di subscribe, di komentar ya, di like, dan di share juga. Di sini saya akan mereview strategi-strategi yang digunakan oleh para trader-trader ya. Oke, ini berarti, nah bodinya lebih besar ya, bodinya lebih besar, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah bodi lebih besar, berarti ini adalah bawah ya. Ini udah dapat 3 bawah. Ya, yang pertama bawah, bawah, bawah. Sekarang yang keempat nih. Nah, yang keempat ini kita mesti jeli ya. Kita udah dapat 3 bawah, berarti yang keempat ini di 00 kita harus jeli ya. Sebelum masuk ke 01 kita mesti jeli nih, dia bawah apa atas, karena kita udah mendapatkan 3 bawah. Ya. Nah, ini kemungkinan atas ya. Kalau merah 5, kalau hijau bawah. Berarti bawah. Ya, kita dapat ini bawah, ini bawah, ini atas, ini bawah ya. Berarti 3 bawah, 1 atas. Tadi kepental ya. Kepental jadinya naik. Kita akan combine di sini. Kalau ini loss, katanya 100% di C6 itu profit katanya ya. Dan ini saya lihat dari channel sebelah ya, channelnya Bang Idris. Jadi ini saya bukan mencuri-curi strategi atau gimana, saya hanya mereview strategi tersebut ya. Jadi kalau buat teman-teman nih yang belum paham C1 itu apa, C2 itu mana, atas mana, bawah mana, kalau yang belum paham, di sini saya hanya mencoba untuk memberikan pemahaman ya, yang mana itu bawah, yang mana itu atas ya, kayak gitu ya. Nah, ternyata benar di C6 dia terjun ke bawah ya, yang katanya 100% profit. Ini silahkan teman-teman apa ya, simpulkan sendiri ya, simpulkan sendiri. Kalau mau mempraktekannya silahkan coba di akun demo, cobalah beberapa kali ya, terus coba gitu. Nah, kondisinya ketika kita menggunakan strategi ini adalah ketika sideways, jangan ketika pas bertemu dengan misal resisten ataupun support. Kita tidak boleh menggunakan strategi tersebut ya. Kita gunakan di saat sideways seperti ini gitu ya. Dan di situ tadi kita di C6 profit ya. Apakah ini benar-benar 100% profit? Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Bisa saja di sini kita profit di C6, nanti bisa saja di open posisi berikutnya kita loss, kan bisa saja. Makanya teman-teman silahkan coba ya, silahkan coba sendiri. Kalau emang ternyata itu bagus, ternyata strateginya memang bekerja ya, maka perdalam ya, maka perdalam strategi tersebut, gunakan ya. Kalau misalkan masih ada banyak loss di situ ya, apalagi loss terus combine di C6, jadi jangan gunakan kalau masih loss. Kalau ternyata profit terus, silahkan gunakan. Nah, di sini ini dia sudah mulai menjadi tren ya.
menjadi tren turun dan dia akan menyentuh support sebelumnya. Nah, kalau dia sampai menembus support, nah di situ kita nggak bisa open posisi ya. Sebab kenapa strategi ini tidak berfungsi di saat seperti ini ya, di saat ada support ataupun resisten. Jadi kita hindari support dan resistennya kayak gitu ya. Nah, ini saya jelasin lagi ya biar paham betul. Jadi kalau ada hijau ya, kalau ada hijau body lebih besar dari sumbu, maka ini adalah atas. Jika ada body hijau lebih kecil dari sumbu, maka ini adalah bawah ya. Jika ada candle merah, body lebih besar daripada sumbu, maka ini adalah bawah. Ya. Jika ada candle merah lebih kecil dari sumbu, maka ini adalah atas. Ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya, yang mana atas, yang mana bawah, dan cara memakainya ya. Nah, lanjut lagi. Lalu bagaimana Mas jika semuanya itu merah 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 atau atas ya, empatnya atas. Jika seperti ini, maka kita akan open posisi reversal. Karena semuanya atas, maka kita akan open posisi sell. Jika semuanya bawah, maka kita akan open posisi buy. Nah, lalu bagaimana jika ternyata atas bawah ya, atas bawah seimbang, maka kita mengikuti candle pertama ya. Candle pertama yaitu atas, maka kita open posisi buy. Ya. Mudah kan? Silahkan dipelajari, silahkan digunakan strateginya. Jika strategi tersebut bisa digunakan dan profit terus ya. Ini hanya review, jadi teman-teman jangan terlalu berpatokan dengan strategi tersebut ya. Saya hanya memakai strategi TTM. Saya tidak mencampuri strategi-strategi lain di dalam trading saya ya, untuk lebih fokus. Dan di review ini hanya sebagai pengetahuan tambahan buat teman-teman. Jadi biar lebih banyak referensi ya. Ketika kalian sudah bisa menguasai salah satunya, maka perdalam dan gunakanlah di dalam trading kalian, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup sekian karena videonya sudah terlalu panjang. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.